gambar sudah kita ambil, kalau kita putar seperti ini tampilannya. Nah, bisa kita lihat ya, ini yang dekat ya, kembang yang dekat, sedangkan di sana kembang yang jauhnya seolah-olah gua nggak menggerakkan handphone ini yang terlalu parah, padahal sebenarnya itu goyangannya udah jarak-jarak 10 cm lebih ya. Nah, kalau yang 60 fps, nah bayang ya, beda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di kesempatan kali ini gue akan nge-review resolusi daripada kamera Oppo Reno 5 ya. Jadi kemarin sudah unboxing kita. Nah, untuk kameranya di sini gue menggunakan kamera depan dengan format foto ya. Kalau kalian lihat di sini formatnya foto. Nah, kalau kalian nih kita ingin melihat dalam bentuk format potret seperti ini ya. Jadi di sisi belakang itu kelihatan ngeblur ya. Ini kalau formatnya potret. Nah, sedangkan format video tampilannya seperti ini. Format video. Sedangkan format malam ini ya. Kita coba dengan format ini, apa ini, terus lengkapnya. Nah, di sini ada selang waktu, stiker, slow motion ya, pano itu maksudnya panorama ya. Terus potret campuran sama video dua tampilan. Kita coba nanti satu-satu ya. Nah, ini untuk kamera depan ya. Untuk kamera belakang kalau kita lihat, kebetulan pada saat ini posisi hujan ya. Nah, ini saat ini kebetulan posisinya hujan. Kita bisa ngambil angle untuk pengambilan video slow motion, bisa kita ambil juga. Nah, di sini format potret ya. Kalau format potret seperti ini. Nah, untuk membuat fokus dalam format potret ini cukup kita tekan aja di bagian tengahnya. Kita mau fokusnya kemana? Kalau fokusnya kita ingin mengambil kembang yang ini, maka posisi daerah lingkaran yang lain, kalau kita lihat di daerah lingkaran yang sana itu ngeblur semua ya, karena dia fokusnya di bagian terdekat. Tapi kalau seandainya saya arahkan ke bagian yang jauh, khususnya kembang yang di sana, maka yang area dekatnya sedikit rada ngeblur. Jadi fokus ke jauh tapi dekatnya ngeblur, gitu ya. Di sini ada timer juga ya, ada timer. Terus di sini ada format gambar ya, kita ingin gambarnya seperti apa. Ini neon tegak ya. Sorry, gua ngambil gambarnya posisi landscape ya, karena gua mau fokus untuk dalam pembuatan videonya. Ini fitur-fiturnya yang ada di dalamnya ya. Kalau kita lihat efek-efek yang sudah disediakan ini ya, seperti ini. Cukup ke gambar asli aja. Nah, itu kalau format potret ya. Kita coba ke format foto. Di sini jarak dekat, kita ambil angle posisi terdekat. Nah, sedangkan posisi yang jauhnya oke, seperti itu. Nah, untuk HDR-nya bisa kita aktifkan, matikan atau otomatis. Kebetulan di sini formatnya otomatis ya. Di sini AI apa ya, artificial intelligence. Jadi dia ngedetek sendiri
warnanya beda ya kalau kita lihat ketika gua matikan AI-nya dan gua aktifkan AI-nya. Jadi seperti ini tampilannya, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah itu kalau AI-nya kita aktifkan. Oke, kita matikan dulu, kita format standar aja kita pakai. Terus di sini gambar aslinya ya, kalau dengan mode foto seperti ini. Ini mode foto, efek-efeknya sudah ada juga, tinggal pilih kita mau efeknya yang seperti apa. Oke, kembali ke standarnya lagi. Oke, kita masuk ke format videonya. Nah ini video, di sini ada pengaturan ultra stabil ya. Nah di sini 60 fps. Di sini kalau kita lihat, kalau gua goyang-goyangkan, lihat ya, mobil yang lalu lalang dan gerakan gambarnya pun terlihat ya, pure murni, seolah-olah kita tidak apa ya, ibaratnya gerakannya itu lebih halus ya. Mungkin kalau fps nya di atas 60 lagi lebih bagus lagi, cuman di sini mentoknya kalau gua cek sih 60 ya. Kalau seandainya ada 100 atau 120 mungkin seolah-olah kita melihat dengan mata asli ya, seolah-olah. Jadi bedanya itu. Lebih jelasnya dalam pengambilan gambar sih. Kalau stabil, seandainya kita ngerekam video. Nah kalau stabil itu ketika kita jalan, kameranya goyang, dalam pengambilan gambar itu tidak akan terlihat terlalu ya. Sedangkan di sini gua apa ya, ibaratnya ya, handphonenya udah gua goncang-goncang pure. Nih, di sini gerakannya cuma sedikit gitu ya. Ini yang dekat ya, kembang yang dekat, sedangkan di sana kembang yang jauhnya seolah-olah gua nggak menggerakkan handphone ini yang terlalu parah, padahal sebenarnya itu goyangannya udah jarak-jarak 10 cm lebih ya. Nah kalau yang 60 fps, nah bayang ya, beda. Oke, kalau AI-nya, tampilan AI-nya seperti ini. Kalau seandainya kita mengambil AI dalam format pure warnanya yang cerah, jadi seperti ini. Gua matikan lagi. Nah di sini efek optimal bidik hanya apa itu tadi? Hanya satu orang. Oh jadi dia fokus ya, fokus untuk satu orang. Coba kita ambil di bagian pokok pohonnya. Sebenarnya dia hanya ngedetek wajah orang ya, wajah manusia kayaknya ya, nggak bisa ke yang lain atau mungkin hewan gitu ya, dia bisa fokus. Gua matikan dulu. Nah dalam pengambilan gambar videonya pun bisa kita pilih juga, ada fitur-fiturnya. Di sini hanya hijau aja, hijau rimba, merah tua, jadi yang dibaca sama dia hanya dalam bentuk pewarnanya aja. Ini potret warna AI ya, jadi seperti hitam putih. Di sini hanya ngebaca warna merahnya saja, sedangkan ini warna hijau. Nah di sini kebetulan tidak ada warna biru, maka dia tidak terlihat kecuali ini. Nah ini warna asli, kalau kita lihat gambar aslinya gitu ya. Jadi bisa kita pilih gambarnya itu satu-satu ya. Sini, ini mode gambarnya juga banyak kok efek-efeknya. Oke, kembali ke gambar asli. Saya matikan. Nah itu format videonya. Kalau format malamnya seperti ini tampilannya ya. Kebetulan di sini cuaca mendung ya, karena hujan. Jadi seperti ini. Fitur yang ada
apa nih, mode tripod malam ya. Oh, jadi bisa seolah-olah menjadi terang ya. Kalau kita lihat dari tampilan ini ya, panduannya ya, bantuan ini, mode ini memiliki waktu exposure hingga 45 detik. Jaga perangkat agar tidak goyang saat membidik. Jadi nggak boleh goyang kalau seandainya ingin gambarnya lebih fokus atau lebih terang. Padahal posisi saat ini mendung loh, ya. Nah, ini ukuran gambar yang akan diambil. Ini full. Kalau yang ini 16:9 ya. Kalau standar sih 16:9 ya. Untuk layar televisi pada umumnya lah 16:9. Kalau yang full ini jarang ya. Ini kebanyakan sih smartphone lah ya. Jadi kita ambil yang ukuran 16:9. Nah, untuk pengaturan di sini kalau kita cek ya, ini kita lihat, kita dirikan. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari atas ada tanda air mati. Tanda air itu untuk memberikan nama merek perangkat kita ya. Contoh kita menggunakan Oppo Reno, maka di sini ada tulisan Oppo Reno, tanggalnya, lokasinya sama seperti biasa. Bunyi Rana, lokasi, komposisi, pengaturan foto. Di sini ada resolusi video ya, yang bisa kita pilih juga. Ada formatnya 720, 1080 sama 4K ya. Jadi sudah mendukung 4K. Nah, frame rate-nya di bawah ada 30 sama 60 fps. Jadi gua pilih di sini frame rate-nya 60 fps dan resolusinya gua pilih yang sedang aja, 1080 ya. Gua nggak mau 4K, takutnya memori gua penuh. Karena semakin tinggi kapasitas kualitas 4K-nya, maka ukuran memori juga semakin cepat habis. Di sini video gerak lambatnya gua ambil 1080 juga. Oke, kita kembali ke semula. Nah, itu pengaturan-pengaturan yang ada pada kamera handphone Oppo Reno 5. Di sini kalau kita lihat zoomnya itu sampai 10 kali zoom ya. Jadi untuk foto, video semuanya mendukung 10 kali zoom. 10 kali zoom semua. Jadi kalau gua fokuskan ke sana, gua ambil yang terjauh. Ya. Nah, itu yang 10 kali zoom. Lumayan ya, jarak dari gua ke sana itu lumayan jauh. Jadi bisa kita putar atau kita pilih satu persatu pun juga bisa. Gitu ya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Nah, adapun yang terakhir di sini modenya seperti seperti oval gitu ya. Seperti ngoval gitu, sesuai dengan gambar bantuannya ya. Kita ambil yang standar lagi, yang satu kita pakai. Kita pilih. Nah, di sini ada juga Google Lens ya, kita bisa pilih. Di bawahnya ada terjemahkan, ada teks, telusuri, pekerjaan rumah, belanja, tempat makan, dan segala macam. Ini untuk menandakan ya, kalau seandainya kita ada di lokasi yang ingin kita tandai ya. Terus fiturnya apa lagi selain itu? Kita coba fiturnya satu-satu. Nah, ini untuk yang selengkapnya. Untuk selengkapnya di sini ada selang waktu, extra HD, makro, slow motion ada, mode pakar, pemindai teks, template sulup ya, video 2 tampilan, potret campuran, pano sama stiker. Jadi kita coba yang
mode 2 tampilan, video 2 tampilan ya. Nah, video 2 tampilan seperti ini ya. Jadi posisinya bisa kita pilih juga setahu saya ya, di bagian mana ini, gua megang ini di bagian atas ini ya, kalau kita lihat ya. Nah, modenya bisa kita pilih, ada dengan format bundar. Nah, kalau format bundar dia ngebundar aja ya, ngebundar. Jadi kamera depan posisinya yang ada di saya pribadi ini ngebulat ya, bulat. Kalau ambil yang satunya lagi, nah ini persegi panjang seperti halnya layar pada handphone pada umumnya, di handphone pada umumnya ya. Kalau ini yang bundar, oke, gua ambil yang bundar dulu. Terus ini mode 2 tampilan. Kalau gua balik jadi sepertinya kalau dibalik ya, jadi yang posisi belakangnya gua bisa fokus ke menjadi yang bulat, sedangkan yang kamera depannya menjadi yang lebar. Ini kalau posisinya dibalik. Kalau diambil gambarnya sepertinya ini posisi pengambilan gambar video. Durasi udah jalan, gua matikan aja. Seperti itu ya. Jadi kalau cara yang mengeluarkannya cukup klik aja video tampilan itu, ada huruf X ya atau silang, ini klik aja silang. Oke, kita ambil selengkapnya. Di sini ada slow motion. Nah, slow motion ini gua mau ambil angle yang kira-kira gerakannya lumayan cepat. Di sini kebetulan hujannya udah mulai reda ya. Hujannya sudah mulai reda. Gambar sudah kita ambil, kalau kita putar seperti ini tampilannya. Nah, bisa kita lihat ya. I like it. Gua ubah ke mode 2 video. Jadi sangat menarik ya untuk kamera Oppo Reno 5 64 megapiksel kamera belakang, 8 dan 2 megapiksel. Jadi ada kuat kamera masih 4 kamera, 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel, 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Sedangkan kamera depan gue sempat ada yang browsing, gue cek ada yang 32, ada yang 44 megapiksel. Ternyata di sini 44 megapiksel ya. Jadi kamera depan yang gue di facecam ini kamera depan ternyata 44 megapiksel. Nice, keren. Good job untuk Oppo. Semoga di video kali ini bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Jangan lupa di klik like, share, follow, komen, sama subscribe ya. Semoga video gue dapat memberikan informasi untuk kalian semua. Mungkin untuk yang pemula dalam menggunakan handphone ini jangan khawatir, karena di sini sudah banyak fitur-fitur yang diberikan oleh Oppo itu sendiri ya. Efek-efeknya sudah ada, fitur-fiturnya sudah ada, kameranya lumayan, bukan lumayan ya, kalau 64 megapiksel tuh udah bagus gitu. Apalagi kalau ada lensa ya, kayak seperti ini, seperti kamera DSLR, itu kameranya paling mentok 16 sampai 32 dan berapa megapiksel lah. Tapi yang sangat mendukung itu adalah lensanya itu yang wow. Apalagi seandainya di handphone ini bisa menggunakan lensa seperti kamera DSLR. Nah, itu baru inovasi yang sangat keren ya dalam dunia fotografer. Itu mungkin akan menjadi sesuatu yang wow,
Sebenarnya ada lensa untuk kamera handphone ada, namun ukuran lensanya itu tidak seperti DSLR yang memang sih kalau untuk harga kamera DSLR yang zoomnya itu bisa berapa kali zoom itu harganya bisa ratusan kalau yang bagus ya, ratusan juta. Tapi nggak ada salahnya handphone pun juga memberikan fitur demikian, tidak ada salahnya. Mana tahu ada sultan-sultan yang ingin membelinya ya, karena dia faktor kebutuhan ya, karena di bagian fotografer nggak ada menutup kemungkinan bakal ada peminat. Jadi cukup sekian dulu sih dari saya. Jangan lupa di klik like, di share, di subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga mohon bantuan dan dukungannya agar memberikan motivasi kepada saya, semangat kepada saya dengan menuliskan di kolom komentar, tulis yang positif ya, atau saran, atau mungkin ingin memberikan tutorial video-video yang lain, silakan. Intinya untuk membantu, sama-sama kita saling sharing. Cukup sekian sih dari saya. Gua akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.